Presiden AS Donald Trump kembali mengejutkan publik dengan manuvernya melakukan gencatan senjata selama 2 pekan dengan Iran setelah sebelumnya mengancam akan menyerang dan meratakan Iran. Keputusan besar ini diambil menyusul diskusi intensif yang melibatkan kepemimpinan Pakistan sebagai mediator. Lantas bagaimana kita membaca situasi yang sangat dinamis pada konflik ini? Kita akan bahas bersama Angel Damayati, pengamat hubungan internasional Universitas Kristen Indonesia, dan Marsma TNI Purnawirawan Bastari, pengamat militer Universitas Pertahanan. Selamat malam Pak Bastari, selamat malam Bu Angel, terima kasih atas waktunya. Selamat Selamat malam, malam, Mbak Ayu. Ayu. Baik, saya pertama ingin ke Pak Bastari terlebih dahulu. Pak Bastari, setelah sebelumnya Amerika Serikat sudah mengancam akan menyerang infrastruktur Iran. Kemudian di detik-detik terakhir, Hamin 2 jam kalau saya tidak salah, justru mengumumkan gencatan senjata. Bagaimana Anda melihat karakter gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat dan Iran yang hanya berlangsung dalam 2 minggu? Apakah ini merupakan taktik deeskalasi atau justru merupakan bagian dari strategi militer? Baik, terima kasih Mbak Ayu. Di dalam kampanye militer itu kan memang ada tahap persiapan, kemudian ada tahap pelaksanaan, dan tahap pengakhiran. Nah, ini harus serangkai antara tujuan pelaksanaan dengan pengakhirannya tersebut. Nah, pengakhiran itu akan ditandai dengan evaluasi apakah tujuan suatu peperangan itu tercapai atau tidak. Nah, oleh karena itu Trump beserta administrasinya itu mendefinisikan bahwa tujuannya itu sudah tercapai. Itulah pernyataan Trump yang terakhir. Artinya apa? Kalau tujuan itu telah tercapai, tujuan militer khususnya ya, tujuan militer. Artinya apa? Kalau kita bicara militer, itu kan adalah levelnya itu adalah operasional dan taktis. Nah, operasional dan taktis itu kita pahami bahwa serangan-serangan kekuatan militer Amerika dan Israel itu memang sangat efektif mencapai tujuannya. Oleh karena itu, dengan mengatakan bahwa mereka siap untuk berdamai, landasannya itu adalah tujuan militernya itu tercapai. Nah, untuk exit strateginya mereka menawarkan beberapa kali menawarkan untuk berdamai yang ditolak oleh Iran. Nah, alih-alih menerima tawaran damai itu dari Amerika, dari Trump, Iran pada akhirnya kita melihat menyusun suatu naskah resolusi damai yang terdiri daripada 10 poin itu. Jadi artinya apa? Bahwa apakah ini exit strategi atau sebagai jeda untuk konsolidasi mempersiapkan kekuatan yang lebih besar lagi di dalam penyerangan. Kita melihat fakta-fakta di lapangan, baik aspek militernya yang kita lihat bahwa Amerika itu mengalami kerugian militernya. Bisa kita lihat beberapa pesawatnya, beberapa pangkalan-pangkalannya, bahkan carrier-nya, yaitu kapal induknya pun sempat mengalami perawatan, artinya itu dikeluarkan dari medan dari teater peperangan itu dibawa ke Kroasia. Artinya apa? Dari aspek militer saja itu sudah mengalami kerugian, belum lagi aspek ekonomi yang lainnya. Nah, kalau saya melihat bahwa ini bukan strategi daripada Amerika untuk konsolidasi memperkuat kesiapan peperangan lebih lanjut, melainkan inilah exit strategi bahwa exit strategi yang paling elegan itu adalah melalui gencatan senjata, dan gencatan senjata ini merupakan langkah awal untuk membicarakan supaya masing-masing pihak bisa mundur ya dengan terhormat. Demikian, Oke, baik. Saya ingin tanggapan dari Bu Angel. Bu Angel, kalau kita melihat situasi seperti saat ini ya, meskipun dari Amerika Serikat sendiri sudah mengumumkan bahwa gencatan senjata terhadap Iran selama 2 minggu, seperti tadi juga telah dibahas oleh Pak Bastari, namun Israel tetap menyerang Lebanon. Dan Netanyahu juga sudah menegaskan bahwa Lebanon tidak termasuk dalam kesepakatan gencatan senjata. Sementara dalam 10 poin yang telah disampaikan oleh Iran, ada statement bahwa seluruh kawasan termasuk Lebanon harus
harus bersih, tidak boleh diserang. Anda melihat dari gencatan senjata sementara ini sebenarnya apakah hanya diinginkan oleh AS tanpa persetujuan Israel atau apakah memang ada hal yang belum sepakat antara Israel dan juga Amerika Serikat? Ya, Mbak Ayu, sebelum saya menjawab itu, tadi Mhm. ada satu pernyataan menarik dari Pak Basari. Jadi, gencatan senjata ini memang semacam exit strategi untuk Amerika khususnya ya dan Iran, bahwa ini dalam kondisi dua-duanya lagi mengklaim dua-duanya menang. Hmm. Sehingga ketika ada gencatan senjata, dua-duanya dalam posisi yang mukanya bagus lah gitu ya, nggak kalah-kalah banget gitu. Walaupun ya klaim sepihak masing-masing ya silakan saja. Nah, pertanyaan bagus tadi Mbak Ayu katakan, apakah kemudian Israel ditinggalkan gitu ya oleh Amerika Serikat? Saya melihatnya memang ini kan yang mengeluarkan statementnya memang dari Trump. Jadi ini kemungkinan besar memang gencatan senjata dan proposal yang ditawarkan Iran adalah untuk Amerika, mengarah pada perundingan gitu, karena kan Trump bilang 10 proposal Iran itu menjadi workable basis untuk dinegosiasikan lah, untuk dirundingkan, untuk dibahas. Artinya ini mengarah kepada perundingan, tanggal 10 April nanti akan berunding, bernegosiasi, dan harapannya ya semoga ada titik temu gitu ya, paling tidak bisa menurunkan ketegangan konflik di antara dua negara ini. Dan memang tadi Israel tidak ada tidak ada perannya lah, tidak dibahas, tidak dibicarakan, sehingga serang menyerang masih saja terjadi antara katakanlah Israel dengan Hizbullah. Tadi juga ada serangan Iran ke Israel karena memang Israel tidak menjadi bagian dari perundingan atau tidak menjadi bagian dari topik-topik yang akan dirundingkan. Menurut saya kenapa memang Amerika belum melibatkan atau tidak melibatkan Israel dalam hal ini? Karena memang tadi Trump masih mau menjaga mukanya dulu aja deh di dalam negeri, publik dalam negeri yang sebentar, yang sudah heboh, rame mau memakzulkan Trump. Trump beresin ini dulu di dalam negerinya, ya. Dan Israel mungkin nanti dia bisa, Trump kan kita sama-sama tahu lah, dia bisa ngomongnya itu hari ini ngomong A, besok ngomong B gitu ya. Nanti dia bisa ngomong sesuatu juga untuk Israel atau Netanyahu, sehingga dia pikir itu nanti bisa nomor dua, bisa dikerjakan setelah urusan dengan Iran beres. Nah, tapi menurut saya Israel pasti dalam hal ini pihak yang paling marah atau pihak yang paling tidak happy ketika AS dan Iran duduk bersama berunding, walaupun perundingannya sendiri belum tentu mulus ya. Ini juga pasti akan seru nih, akan ramai 2 minggu ke depan atau perundingan tanggal 10 nanti. Tapi paling tidak Israel ini sudah merasa bahwa ada poin-poin yang sangat ditolak oleh Israel. Salah satunya tentang misalnya keinginan Iran untuk diberikan kesempatan pengayaan uraniumnya yang sangat dikhawatirkan oleh Iran, oleh Israel untuk dibuat menjadi instalasi nuklir atau senjata nuklir. Dan yang paling khawatir atau yang paling merasa terancam itu adalah Israel. Sehingga menurut saya ya Israel pasti akan menolak ya perundingan-perundingan yang kedepannya akan dilakukan oleh Amerika dengan Iran. Begitu Mbak Ayu. Oke, Bu Ajil, jadi dengan pernyataan Anda tadi kita sudah melihat katakanlah antara AS dan juga Israel seperti pecah kongsi dalam kesepakatan ini. Apa yang bisa terjadi ke depannya dalam konflik dengan Iran? Saya sih bukan mengatakan pecah kongsi banget ya Mbak, tapi buat Amerika, Trump terutama lebih kayak first thing first lah, satu-satu. Ini urusan dengan Iran dulu karena dia di dalam negeri sudah banyak tekanan, ditambah lagi krisis ekonomi, ya, harga minyak yang walaupun sekarang sudah agak turun katanya ya, sudah sekitar $92 per barel, tapi kan tetap saja tinggi. Nah, dia beresin itu dulu sambil nanti saya yakin dalam beberapa hari ke depan akan ada statement-statement Trump ke Israel, atau akan ada upaya Trump menyampaikan sesuatu lah, pernyataan, atau Israel melakukan sesuatu gitu yang kemudian membuat Amerika akan meresponi. Gitu Mbak. Oke, saya ingin tanggapan dari Pak Bastari. Pak Bastari, seperti yang tadi telah disampaikan, ini sangat complicated begitu karena masih ada pihak yang ingin menyerang, dan padahal dari 10 poin yang disampaikan oleh Iran, ini salah satunya menyebutkan bahwa termasuk Lebanon harus bersih, tidak boleh diserang begitu. Dan Iran juga sempat menyatakan bahwa kalau misalkan Israel terus menyerang Lebanon, maka Iran akan meluncurkan serangan balasan. Bagaimana Anda melihat konflik ini? Baik, Mbak. Jadi kalau kita melihat bahwa dari 10 item di dalam proposal perdamaian itu bisa kita kategorikan ke dalam 2 kelompok. Satu kelompok dari perspektif kepentingan pertahanan, kepentingan militer,
dan satu kelompok dari item itu adalah untuk kepentingan ekonomi. Nah, jadi terlihat sekali kalau dari perspektif keamanan atau militernya, itu kita melihat. Yang poin pertama itu kan kita melihat bahwa tidak ada lagi keinginan Amerika ya dengan prinsip non agresor yang dituntut oleh Iran. Tidak ada agresi lagi sekarang dan di masa yang akan datang. Itu yang diminta sama Iran. Kemudian dari perspektif militer kedua yaitu pada poin 9 ya, bahwa Amerika itu harus menarik diri dari kawasan ya, kawasan Teluk tentunya, karena kawasan Teluk itu cuma dipisahkan kira-kira antara 30 sampai 50 km saja antara daratan Iran dengan daratan negara-negara sekutu Amerika yang notabene adalah Arab. Pangkalan-pangkalan Amerika itu ada di Kuwait, di Qatar, Uni Emirat Arab, dan itu memiliki senjata yang bisa mencapai Teheran. Tidak saja mencapai Pulau Krak, tidak saja mencapai Selat Hormuz dan Chabahar. Nah, jadi itu yang berikutnya. Kemudian poin ketiga dari perspektif militer di dalam usulan 10 poin itu, yang terakhir itu adalah tidak saja menghentikan hostile intent atau rasa permusuhan, apalagi hostile act, ya tindakan bermusuhan kepada Iran saja, tetapi kepada negara-negara yang di sekitar Israel yang merupakan teman-teman satu visi dan misi yang disebutkan proksinya Iran di pagar-pagar negaranya Israel, yakni Hamas, yakni Hizbullah, termasuk Houthi. Dan ini tidak boleh terjadi. Itu tuntutannya di Iran. Tidak boleh ada peperangan, tidak saja dengan Iran, tetapi juga kepada kawan-kawannya, ya, Hamas, Hizbullah, Houthi, maupun yang ada milisi di Suriah. Itulah yang ditekankan, dan ini sangat berat. Oke, tapi kalau kita merunut dari 10 poin yang disampaikan oleh Iran, Pak Bastari, sebenarnya posisi tawar dari kedua belah pihak itu seperti apa saat ini? Posisi tawar ke belah pihak maksudnya Amerika dan dan Iran. Ya, betul. Ya, artinya apa? Itu sebetulnya kalau kita melihat itu sebetulnya kontradik gitu. Ya, bahwa mereka menginginkan aspek ekonomi ya. Selat Hormuz itu harus dibuka full ya. Kata Iran, oke, tetapi ada transitnya di bawah kontrol saya. Itu. Kemudian posisi yang berikutnya, Amerika itu harus mengganti biaya perang dan harus mencairkan semua aset-aset yang dibekukan, kemudian sanksi-sanksi primer maupun sekunder, yaitu masalah perdagangan ini, itu harus di lift up, harus dilepaskan. Tidak boleh ada embargo lagi. Nah, ini sebetulnya sangat memberatkan, terutama oleh perspektifnya Israel. Bayangkan kalau semua kapal-kapal yang sekarang aja 400 tanker lewat di situ, diambil katakanlah sekitar 20-30 miliar per tanker, itu dikhawatirkan Israel akan membangun kekuatan persenjataan Iran di masa yang akan datang. Itu. Nah, kemudian diminta juga tidak boleh mencegah Iran untuk pengayaan uranium. Dikhawatirkan oleh Israel itu justru akan membangkitkan kekuatan nuklir, senjata nuklirnya Iran. Walaupun Khomeini sendiri, Ali Khomeini sendiri sudah mengatakan kami tidak tertarik untuk membangun senjata nuklir, kecuali senjata konvensional rudal. Nah, itu. Sehingga yang sangat menentang sebetulnya itu adalah Israel perjanjian ini. Walaupun statement politiknya Israel itu mendukung keputusan politiknya Trump. Jadi artinya proposal itu antara yang 15 dari Trump kemudian yang 10 dari Israel ini dari Iran ini sebetulnya tidak sejalan. Tidak sejalan. Tetapi kita melihat Trump menyetujui. Artinya apa? Sudah kepingin sekali, dalam tanda kutip sudah sangat kebelet ini Amerika ini untuk berdamai. Karena ingat, perang bagi Amerika itu ada berpikir geoekonomi, keuntungan-keuntungan daripada ekonomi sekarang dan masa yang akan datang.
kawan-kawannya di negara Teluk. Bagi Israel, geopolitik bagaimana dia bisa menguasai Timur Tengah, dan itu sudah dirasakannya sekarang ini dan beberapa dekade yang lalu. Jadi orang dua ini berperang dengan motif yang beda-beda. Satu kebutuhan ekonomi, satu pengaruh hegemoni di wilayah Timur Tengah, gitu loh. Demikian, Mbak. Oke, saya ingin minta tanggapan dari Bu Angel. Bu Angel, terkait dengan ketidakfaham secara keseluruhan antara Israel dan juga AS dari 10 syarat yang disampaikan oleh Iran, yang kita bisa bilang cakupannya cukup luas, dari mulai tadi ada penghentian total konflik regional, kemudian ada pencabutan sanksi dan lain-lain. Menurut Anda dari poin-poin ini, mana yang paling krusial dan mana yang paling berpotensi sebagai deal breaker? Untuk AS dan Iran ya, Ya. Sebenarnya 10 poin ini semuanya sulit sih. Hmm. Tapi gini, saya melihatnya, Amerika kan bukan langsung menyetujui ya Mbak ya. Ya. Amerika cuma mengatakan 10 poin proposal Iran ini bisa menjadi basis atau dasar untuk didiskusikan lah, dibahas, dirundingkan. Artinya yang Amerika setujui adalah berundingnya. Nah, 10 poinnya ini, mana di antara 10 ini yang akan disetujui, atau disetujui tapi setengah-setengah gitu. Nah, itu yang nanti akan rame nih. Atau ya cukup ketat lah ya, tanggal 10 April nanti atau sepanjang 2 minggu ke depan. Tapi mungkin yang paling ringan buat buat Amerika itu ya, Amerika harus komitmen menjamin tidak ada serangan. Nah, itu sebenarnya dalam arti Amerika tidak agresif, tapi tidak melarang Amerika kalau dia defensif. Itu mungkin agak soft lah, agak lunak lah buat Amerika. Dia punya banyak pangkalan militer memang di sana gitu ya, tapi tidak dalam kerangka menyerang. Kalau dia dalam kerangka defensif nggak dilarang tuh oleh dalam proposalnya Iran gitu. Nah, sedangkan yang paling berat, itu kayaknya hampir semuanya berat ya buat Amerika. Terutama misalnya kontrol Iran atas Selat Hormuz, itu pasti Amerika yang biasanya selalu teriak tentang freedom of navigation gitu hampir di semua laut atau selat yang ada di dunia ini gitu. Kemudian pencabutan sanksi primer atau sekunder, kemudian pembatalan resolusi Dewan Keamanan PBB, itu yang kayaknya akan menjadi panjang dalam pembahasan perundingan selama ya kita nggak tahu lah berapa kali, atau apakah dalam 2 minggu ini selesai atau akan ada perpanjangan gencatan senjata, kita lihat. Tapi semoga saja ada titik temu gitu ya di antara kedua negara ini dalam 2 minggu. Baik, nanti kan negosiasi ini akan dilakukan pada tanggal 10 April di Islamabad yang akan juga mediasi oleh Pakistan begitu. Nah, kalau misalkan Bu Angel dalam beberapa hari ke depan, beberapa waktu ke depan tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, apakah mungkin akan terjadi konflik atau eskalasi yang lebih besar daripada ini? Paling tidak dalam 2 minggu ke depan ini ya, 2 minggu ke depan kita tuh ada beberapa skenario lah. 2 minggu dulu nih kita bahas nih, mudah-mudahan. Secara kalau kita mau bicara optimis gitu ya, paling tidak yang skenario pertama, kita nih optimis ini akan mengarah pada kesepakatan damai. Dan itu artinya dari proposal yang ditawarkan Iran, proposal yang Amerika punya, ada titik temunya. Walaupun tadi Pak Basari udah bilang itu yang satu ke kiri, satu ke kanan lah, yang nggak ketemu gitu ya. Tapi ya, siapa tahu ya, kita berdoa lah insya Allah ada titik temunya. Ini yang paling optimis. Tapi kalaupun memang tidak menuju pada kesepakatan damai, paling tidak tadi yang saya sampaikan, ada perpanjangan gencatan senjata. Walaupun konfliknya mungkin masih ada, tapi gencatan senjatanya diperpanjang gitu ya. Tapi artinya gencatan senjata ini tidak menghilangkan konflik, tapi juga tidak membuat perang itu terjadi gitu. Ini skenario yang kedua lah, yang ya agak lumayan walaupun masih panas gitu ya, tapi paling tidak ada perang. Nah, yang paling parah yang tadi Mbak Ayu sampaikan, skenario terburuk menurut saya adalah ya perang akan terjadi lagi ketika dalam 2 minggu ini tidak ada titik temu, dan apalagi ada pihak-pihak luar yang memanas-manasi, dalam hal ini Israel misalnya gitu ya, memanas-manasi, atau antara Israel dengan Hezbollah juga masih terus terjadi misalnya, ya sudah, perang kemungkinan bisa terjadi lagi dan bisa jadi lebih besar dari yang sekarang. Tapi lebih besar juga dalam arti mereka sudah habis-habisan ya Mbak, sudah cukup banyak
yang keluar, energi yang keluar, senjata-senjata yang keluar, sudah cukup banyak korban gitu, sudah cukup banyak kerusakan. Apalagi yang mau walaupun memang masih adalah amunisi-amunisi, tapi mungkin tidak ya, tidak sebesar yang kita bayangkan. Nah, Oke. itu 3 skenario yang menurut saya akan terjadi, Mbak. Oke, terakhir saya ingin ke Pak Bastari, ini pertanyaan yang sama dengan Bu Angel, tapi dari perspektif militer seperti apa? Kalau misalkan nanti di Islamabad pada tanggal 10 April mendatang, ternyata perdebatannya alot, dari sudut pandang militer, apa yang bisa terjadi kemudian, mengingat ini sebenarnya situasi konfliknya masih cukup kompleks, tidak sesederhana yang kita perbicarakan saat ini? Baik, Mbak. Jadi kalau kita melihat poin sehingga terjadinya negosiasi ini, poinnya itu satu-satu bagi kedua itu. Poin satu bagi Amerika itu adalah bahwa mampu untuk mengajak Iran ke meja perundingan. Hmm. Itu poinnya dari Amerika. Poin dari Iran itu adalah Amerika, dalam hal ini Trump, menyetujui 10-10-nya ya usulan Iran sebagai landasan pondasi untuk perundingan. Walaupun nanti akan menghadapi tanggal 10 hari Jumat nanti ke depan, itu akan menghadapi dinamika yang demikian besarnya di meja perundingan. Pertanyaan tadi, ketika mengatakan apa kira-kira konsekuensi militernya, apakah perundingan ini, ketika perundingan ini mengalami deadlock, apa konsekuensi militernya? Saya tidak yakin bahwa peperangan akan berlanjut antara Amerika dan Iran atau antara Israel sama Iran. Yang akan berlanjut itu adalah habis-habisannya Israel menggempur proksinya Iran yang berada di halaman depan, halaman samping, dan halaman belakang rumahnya, yaitu Hamas, Hizbullah, Houthi, dan beberapa milisi yang ada di Suriah. Itu maksimalnya. Kenapa saya mengatakan demikian? Untuk melanjutkan pertempuran lagi dengan Iran akan sangat berisiko besar bagi Israel. Bagi Israel, kenapa? Amerika sendiri sudah memutuskan untuk berdamai, untuk berunding sama Iran. Artinya apa? Itu kecenderungan psikologisnya bahwa Amerika itu sudah mengatakan inilah napas yang terbaik yang bisa dia ambil untuk surut ke belakang, ya, menghentikan peperangan yang penuh dengan kontroversi di dalam negeri maupun di internasional. Kehilangan internasionalnya adalah dia perpecahan dengan kawan-kawannya di Eropa Barat, yaitu NATO. Kemudian Israel, kekuatan Israel sebetulnya didukung oleh siapa? Didukung oleh Amerika sendiri. Dan siapa lagi? Negara-negara Eropa Barat, NATO. Nah, negara-negara Teluk sendiri itu sebetulnya berbaik sama Israel itu karena apa? Karena mereka melihat Amerika dan ditekan sama Amerika. Tapi kalau Amerika sendiri sudah menjaga jarak nanti dengan Israel, yang merupakan adik bandelnya ini, si Israel, maka negara-negara Teluk juga akan kira-kira sama, ya, sikap politiknya seperti itu. Maka pertanyaan tadi itu menjadi bahwa peperangan ke depan itu kalau ini mendapat hambatan di dalam perundingan, ya, itu adalah pertempuran perbatasan antara Israel sama Palestina, dalam hal ini Hamas, dan kemudian yang berikutnya yang paling vokal adalah Hizbullah. Itu yang akan terjadi. Selebihnya itu saya tidak yakin akan terjadi kembali karena masing-masing pihak sudah bisa merasakan betapa sulitnya untuk menghentikan perang itu sendiri. Baik, kita akan sama-sama menunggu seperti apa negosiasi yang akan berlangsung pada tanggal 10 April mendatang di Islamabad. Apakah sesuai dengan harapan baik kita semua atau menemui deadlock? Kita akan sama-sama memantau bersama. Terima kasih atas informasi yang telah dibagikan kepada kami malam hari ini. Bu Angel Damayati, pengamat hubungan internasional UKI, dan juga Marsma TNI Purnawirawan Bastari, pengamat militer Unhan. Selamat malam para narasumber, sehat selalu. Selamat malam Prof. Angel. Selamat malam Pak Bastari.